Kembali di Sindo Today pemirsa, sebuah mobil terbakar di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa malam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan api berasal dari korsleting listrik pada aki. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan. Kejadian bermula ketika kendaraan melaju di lajur paling kanan tol dalam kota dari arah Selipi menuju Cawang. Saat melintas di kilometer 8, tiba-tiba keluar api dari kap mobil sebelah kiri. Api yang tiba-tiba membesar membuat sopir minibus tersebut langsung melompat keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Kobaran api pun langsung membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha menjinakkan kobaran api. Api pun baru dapat dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Jadi kan saya mau pulang, saya ngambil barang, ada acara event besok di Bandung. Dan macet, nah tiba-tiba sebelah kiri langsung bakar, dari kap mobil sebelah kiri langsung meledak. Nah saya juga nggak tahu, namanya musibah mas ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, habis itu saya langsung lompat, langsung saya geret tasnya. Geret tas, saya cari bantuan, untuk ada mobil kasih kecil. Dan dari api itu langsung angin kuat, langsung brung. Barang-barang saya juga nggak bisa saya selamatin juga. Akibat peristiwa kebakaran ini, petugas Satuan PJR Polda Metro Jaya melakukan pengaturan lalu lintas yang pasalnya sempat terjadi kepadatan kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Anita juga Priska. Dan pemirsa, pada saat ini arus kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Selipi dan juga Grogol dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang pada pagi hari ini dominasi kendaraan didominasi dengan kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi hari. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang bertugas mengatur jalannya arus lalu lintas pada pagi hari. Kemudian untuk arus lalu lintas di ruas tol dalam kota Semanggi yang akan mengarah ke Grogol sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif lancar. Kemudian memang kalau kita melihat peningkatan volume kendaraan ini terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke arah Kuningan melalui Gatot Subroto ini cukup ramai, di mana hal ini juga imbas dengan adanya pertemuan arus kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Sudirman Tamrin. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda untuk menghindari terjadinya benturan. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Senayan sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian juga kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, mengingat memang kawasan Semanggi ini ada jalur yang hanya boleh dilintasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga ada yang tidak boleh. Tentunya kami harapkan Anda dapat mematuhi aturan yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 242 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 20 orang, 37 orang luka berat serta 303 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi di jalan non-tol dengan penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 87 korban adalah pelajar juga mahasiswa. Tentunya hal ini juga menjadi catatan bagi pengguna kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang dikendarai oleh pelajar maupun mahasiswa agar selalu mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Hal ini untuk menurunkan fatalitas korban laka lantas yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia.
Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669. Kembali ke rekan saya, Anita juga Priska di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pasukan Zionis Israel mencaplok gedung tempat tinggal warga Palestina. Ya, selain mengusir, mereka juga menjadikan tempat tinggal warga sebagai pos militer. Dalam video yang beredar, terlihat pasukan Zionis Israel mencaplok gedung-gedung permukiman milik warga Palestina. Mereka secara paksa mengusir penghuninya keluar rumah tanpa persiapan. Bahkan militer Zionis ini menjadikan gedung dan tempat tinggal warga Palestina sebagai pos militer. Aksi pengusiran paksa ini dilakukan pasukan Zionis secara terstruktur dan sistematis untuk mengusir warga Palestina. Pemirsa, 5 kota di Lebanon Selatan ini menjadi target serangan udara Zionis Israel. Serangan sebagai bagian dari operasi militer Israel melawan Hizbullah. Yang menjadi target serangan udara Zionis Israel di antaranya wilayah Nabatiyeh, Meish al-Jabal, Debin, dan juga Kafar Tebniti. Zionis Israel menyebut serangan sebagai bagian dari operasi penghancuran infrastruktur Hizbullah. Kendati demikian, tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban atas serangan tersebut. Sejumlah permukiman warga di Lebanon Selatan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara. Sebelumnya, militer Israel memberi peringatan evakuasi penduduk yang berada di permukiman tersebut. Israel mengklaim serangan menyasar struktur militer Hizbullah. Serangan yang terjadi di area sipil memicu kekhawatiran terkait dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Iran yang telah diperpanjang. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF ini mengangkap sejumlah warga Palestina di desa Sokba, Ramallah, dan Palestina.
Tidak hanya warga dewasa, operasi ini juga menangkap sejumlah anak-anak. Pasukan Pertahanan Israel IDF menangkap sejumlah warga di desa Sukba, Palestina. Aksi ini dilakukan setelah pasukan IDF menyerang desa tersebut. Setelah ditangkap, para warga ini diikat kedua tangannya serta ditutup matanya. Setelah itu mereka dibariskan lalu digiring masuk ke dalam jeep-jeep milik IDF. Hingga kini belum diketahui pasti alasan pasukan IDF ini menangkap sejumlah warga di desa Sukba. Penangkapan warga di desa-desa sekitar Ramallah merupakan bagian dari operasi penggerebekan massal oleh Israel di tepi barat. Setali 3 uang dengan militernya, pemukim ilegal Israel juga merebut paksa tanah milik warga Kristen Palestina. Bahkan mereka menembaki warga Palestina yang mempertahankan tanahnya. Pemukim ilegal Israel menerobos kota Kristen Beit Sahur di tepi barat. Tak hanya merebut tempat tinggal warga, pemukim Zionis juga menganiaya seorang pria hingga terluka. Mereka melakukan pengambilan paksa dengan senjata yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pemukim Zionis juga menembaki warga sipil dan menghalangi warga Kristen Beit Sahur di tempat tinggalnya sendiri. Pemirsa, 2 mahasiswi Palestina ditabrak oleh pemukim ilegal Israel di tepi barat. Rekaman CCTV jalanan menunjukkan aksi ugal-ugalan pemukim ilegal Israel di tepi barat Palestina. Mobil yang ditumpangi pemukim ilegal Israel ini dengan sengaja menabrak 2 mahasiswi Palestina yang sedang berjalan. Bagi warga Palestina, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel di tepi barat seperti ini adalah hal yang biasa terjadi. Hidup di bawah tekanan, intimidasi, hingga kekerasan yang merenggut nyawa. Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan panel surya rumah warga di Debel, Lebanon Selatan. Hari Jumat, Israel kembali menyerang warga Lebanon Selatan. Militer Israel terlihat memotong listrik ke rumah-rumah hingga mengganggu pasokan air di kota. Serangan juga dilaporkan merusak rumah-rumah, jalan, dan juga kebun zaitun milik penduduk. Sebuah mobil di Gaza, Palestina hancur usai mendapatkan serangan udara. Serangan udara Israel menargetkan sebuah mobil milik warga sipil. Akibat serangan Israel, mobil mengalami rusak berat dan menewaskan 2 orang. Sejumlah warga berkerumun di mobil yang hancur pasca diserang Israel. Anak-anak sekolah Palestina berteriak meminta pagar kawat berduri Israel dibuka. Pagar tersebut dilaporkan telah menghalangi akses mereka ke sekolah. Anak-anak Palestina terlihat berteriak di samping pagar kawat berduri yang didirikan oleh pemukim Israel di desa Al-Khair di selatan Hebron hari Minggu. Mereka membawa tas sekolah dan buku meneriakkan buka jalan lantaran kawat berduri tersebut menghalangi rute mereka ke sekolah. Pagar tersebut didirikan Badan Keamanan Israel untuk melindungi penduduk permukiman Karmil karena adanya upaya infiltrasi berulang. Pihak berwenang Israel dilaporkan mengusulkan rute alternatif sepanjang 3 km, tetapi warga menolaknya dengan alasan rute tersebut melewati pos-pos pemukiman baru dan membahayakan anak-anak mereka. Pemirsa, 81 anak Palestina yang mengalami luka dan sakit dievakuasi ke Yordania. Nantinya 81 anak Palestina yang mengalami luka atau sakit akibat perang akan menerima perawatan medis di Yordania. Diketahui jutaan warga Palestina mengungsi ke Yordania akibat perang dengan Zionis Israel. Yordania menjadi salah satu negara yang menerima anak-anak Palestina yang terluka sejak tahun 2023.
Pemirsa, seorang ayah menggendong anaknya yang tewas akibat serangan drone Israel di Khan Younis, Palestina. Sambil menangis, seorang ayah membopong anaknya yang tewas untuk dibawa ke rumah sakit akibat serangan drone Israel. Israel terus menggempur permukiman warga di tengah gencatan senjata antar Israel dengan Hamas. Serangan ini terus dilakukan oleh Israel di sejumlah wilayah Palestina. Pada serangan yang menewaskan anak Palestina ini menjadi bukti Israel telah melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, seorang adik menangisi kepergian kakaknya akibat serangan pasukan Zionis Israel di Palestina. Kepergian sang kakak membuat adiknya terpukul dan sangat kehilangan. Sampai saat ini Israel terus berkali-kali melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Pemirsa, asap tebal mengepul di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel. Serangan terus dilakukan oleh pasukan Zionis Israel untuk memperluas wilayah di Lebanon Selatan. Dilaporkan pada serangan Zionis Israel ini, 4 orang warga dilaporkan tewas. Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Sementara itu, pemirsa ini juga Priska, Menlu Iran ini temui Presiden Rusia perkuat kerjasama kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mendukung Iran di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Senin telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1,5 jam diklaim Menlu Iran telah menghasilkan gagasan-gagasan yang baik antara kedua negara yakni Iran dan Rusia. کشید همه موضوعات هم در روابط دو جانبه هم در مسائل منطقه‌ای هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی همه ابعاد به مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه همه دنیا الان داره تحسین میکنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. Mengakhiri pidatonya, Menteri Luar Negeri Iran menekankan Iran akan melanjutkan kemitraan strategisnya dengan Rusia dalam situasi saat ini. Presiden Rusia juga memuji keberanian dan kepahlawanan rakyat Iran dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dan berjanji akan mendukung Iran. Pemirsa, di tengah buntunya perundingan dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini temui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Menlu Araghchi disambut hangat Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan juga membahas perkembangan konflik di Timur Tengah. Di tengah-tengah buntunya perundingan dengan Amerika, Menlu Araghchi melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara. Pemirsa, Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov ini bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaynik. Ya, Belosov mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Дипломатическим путем поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать друг друга.
Bismillahirrahmanirrahim. Во имя Бога, милостивого и милосердного, мы очень счастливы снова с вами встретиться. Благодарю за то, что вы выделили время, нашли возможность встретиться с нами. Nenek penjual jenang di Kediri, Jawa Timur jadi jemaah calon haji tertua. Informasinya saja tetaplah di Sindo Today.